duit haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke makanan, makanan dirubah Allah menjadi racun, akhirnya kena apa? Diabetes meletus. Dibelikan ke emping melinjo, dimakan, berubah jadi racun, jadi apa? Asam urat, asam lambung, asam sulfat. Betul. Apakah nenek moyang kita dulu minum teh manis? Minum. Kenapa mereka tidak mati karena diabetes meletus? Karena halal. Tangannya memang kotor, tangannya memang hitam, tapi uangnya bersih. Sekarang banyak orang yang tangannya bersih tapi uangnya, saya nggak ada ngomong begitu. Kenapa saya malam ini semangat ngomong begini? Karena setelah saya lihat dari dekat, ternyata yang ada di depan saya ini adalah anak-anak muda yang akan memperbaiki Indonesia di masa akan datang. Balam ditangkap berkaki tiga. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya ini orang belum merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Sudah merdeka kan? Anak sekolah diusir dari ruangan kelas, nggak bisa masuk ujian karena bapaknya nunggak bayar uang SPP 3 bulan. Betul? Tapi korupsi nikel 300 triliun. Ini yang saya omongin ini fitnah atau fakta? Sudah merdekakah kita? Kita sudah merdeka dari Belanda. Tapi Belanda memang sudah pulang ke Amsterdam. Jepang memang sudah pulang ke Tokyo. PKI memang gagal revolusi 1966. Tapi londo ireng, rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, matanya tidak biru, kulitnya sama seperti kita, tapi dia lebih jahat daripada Belanda. Betul? Terus kita mau ngapain? Ada yang ngejek-ngejek saya diam. Tapi kalau aset negeri ini diambil, anak-anak mudanya dikhianati, maka saya akan lawan. Merdeka. Kalau merdeka itu tangannya gini. Artinya apa? 5 bulan lagi aku akan minang kamu sayang. Jadi kalau cerita politik itu tidak akan selesai. Betul? Tumbang orde lama, muncul orde baru. 1998 tumbang orde baru, muncul reformasi. Maka yang paling penting dari segalanya adalah menguatkan diri kita. Ini eksteren semua ini. Ini yang saya omongin tadi itu eksteren di luar kita. Yang paling penting dari segalanya adalah membenarkan, membetulkan, meluruskan ihdinas siratal mustaqim. Mana raja-raja, presiden-presiden, koruptor-koruptor, semuanya mati. Orang kaya mati,
Orang miskin mati, apalagi BPJS lebih cepat. Duit haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke makanan, makanan dirubah Allah menjadi racun, akhirnya kena apa? Diabetes meletus. Dibelikan ke empeng melinjo, dimakan, berubah jadi racun. Jadi apa? Asam urat, asam lambung, asam sulfat. Betul. Apakah nenek moyang kita dulu minum teh manis? Minum. Kenapa mereka tidak mati karena diabetes meletus? Karena halal. Tangannya memang kotor, tangannya memang hitam, tapi uangnya bersih. Sekarang banyak orang yang tangannya bersih tapi uangnya, saya nggak ada ngomong begitu. Kenapa saya malam ini semangat ngomong begini? Karena setelah saya lihat dari dekat, ternyata yang ada di depan saya ini adalah anak-anak muda yang akan memperbaiki Indonesia di masa akan datang. Itu maka saya semangat. Tadi dari sana gelap, nggak kelihatan. Setelah saya dekati anak muda, oh Ustadz Somad ini rabon, saya sudah tua Pak Ustadz. Nggak ada yang tua ini. Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Dan saya pun malam ini rasanya seperti semester 7 sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita nggak bisa berjuang sendiri. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, nggak bisa sendirian, maka mesti berteman. Makanya apa tadi 4 penjuru-penjuru? Itu yang ada di belakang itu semua dengan saya nggak ada persamaannya sama sekali. Yang paling pinggir itu dengan saya beda nasab. Yang tengah dengan saya beda nasib. Yang pinggir sini dengan saya beda nisab. Yang itu darahnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu orangnya nasibnya bagus terus. Setiap ceramah dia bicara, kaki ini sudah menginjakkan San Francisco. Dia tahu saya nggak bisa keluar negeri, kena cekal. Jangankan ke San Francisco, Timor Leste aja nggak masuk. Yang ini 600.000 anak pesantren penghafal Quran dia carikan berasnya. Kita doakan ini makhluk-makhluk Allah. Dan saya, kenapa saya mau berteman bersahabat dengan mereka? Karena menguntungkan. Menguntungkan. Ketika ada penggali kubur ngadu ke saya, mereka ingin ke Baitullah, mereka ingin hidup nyaman, mereka hanya dikasih uang 2.000 perak menggali kubur. Saya tinggal hubungi Ustadz Lukman, Ustadz Lukmanul Hakim, ada penggali kubur yang nyari. Siap Ustadz. Beliau berikan santunan kepada penggali kubur bersama komunitasnya, bersama sidak, bersama dengan paskas, pasukan amal soleh, bersama dengan KIP gerakan impak beras.
bagaimana caranya mengumpulkan anak muda dalam satu ruangan. Berapa daya tampungnya ini? 18.000 orang ini yang kumpul malam ini. 18.000 orang. Yang nggak percaya nanti berdiri di pintu keluar, hitung sendiri. 18.000 orang. Siapa yang sanggup melakukan ini? Yang punya timnya, relawannya aja 600 orang. Saya nggak nanya, cuma nebak aja. Counter pamerannya saja 100 pintu. Ini dia ini orang seperti ini banyak, tapi yang baru ketemu saya baru satu. Namanya Ustadz Salim A. Fillah. Saya masih mencari B Fillah, C Fillah, D Fillah. Tolong kalau ketemu lapor ke saya. Nanti kita buatkan komunitasnya. Ini 3 orang ini adalah makhluk-makhluk unik yang hampir punah. Hampir sama seperti T-Rex. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau punya teman baik seperti ini yang menolongmu dalam kesusahan, yang meringankan beban dakwahmu, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Dan saya sangat sayang dengan teman-teman saya ini. Makanya ketika mereka tadi datang mau memeluk saya, sebelum dia peluk, saya peluk duluan. Walaupun nggak tahu kenapa dia meluk saya. Yang penting peluk aja dulu. Nampaknya dia terharu, sedih. Saya pura-pura sedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Habib Muhammad bin Anis, wahai Ustadz Salim Afillah, wahai Ustadz Luqmanul Hakim, saksikanlah, inni uhibbukum fillah. Aku menyayangi kalian karena Allah. Aku bukan sayang kalian karena suku kita nggak sama. Aku menyayangi kalian bukan karena partai, kita nggak pernah nyalek. Aku menyayangi kalian bukan karena harta. Aku tahu kalian pun nggak kaya-kaya kali. Aku mencintai kalian bukan karena jabatan, karena ketika kalian bagi-bagi bantuan, kalian naik ke Gunung Merapi Merbabu, kalian membagi beras ke fakir miskin, sudah banyak calon-calon pilkada mengatakan jangan kalian nyalek, karena kalian adalah ancaman di 2029. Aku mencintai kalian karena Allah. Selama kalian masih berjalan di jalan Allah, maka kalian bersaudara denganku. Tapi kalau kalian mulai jalan di jalan Jenderal Sudirman, jalan Pangeran Diponegoro, kalian juga masih saudaraku. Karena Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro adalah pejuang negeri bangsa ini. Mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka. Mereka tadi diberikan waktu 20 menit, 20, pas giliran saya 1 jam. Sudah terakhir 1 jam lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup ini kalau kita pikir-pikir enak ya, nanti kalau udah tamat SMA nggak pakai seragam lagi, rambut boleh panjang, nggak akan ada pakai atribut-atribut, enak boleh pakai sendal. Pas kuliah ternyata nggak enak. Kenapa? Ya makalahnya banyak, beban tugasnya banyak. Enak ya nanti kalau udah nulis skripsi, udah nggak masuk kelas lagi, udah nggak ada SKS lagi, sistem kebut semalam.
Ternyata setelah nulis skripsi, enak ya kalau udah selesai S1. Ternyata selesai S1 malah nggak berani ketemu sama tetangga karena ditanya, kerja di mana sekarang? Enak ya nanti kalau sudah lulus PNS. Ternyata setelah lulus BUMN PNS kerja, malah pertanyaannya bukan lagi kerja, ditanya, udah nikah apa belum? Enak ya nanti kalau udah punya istri, kalau udah punya suami, kalau udah punya pasangan. Ternyata pertanyaannya makin meningkat, sudah punya anak. Lalu yang enaknya hidup ini apa? Makanya jangan pernah mengeluh sama Allah, ya Allah, aku lelah hidup ini. Terus kau mau mati? Makanya ada orang yang ngomong, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Kenapa? Karena mata orang ngelihat nikmat orang lain. La tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan matamu melihat nikmat orang lain. Syukuri apa adanya. Saya kalau ngelihat hidung Habib Muhammad bin Anis, sudah lama saya kufur kepada Allah. Tapi begitu melihat beliau susahnya minum, setiap kali minum dipegang hidungnya. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah padamu ya Allah. Makanya kalau saya ditanya orang, Ustadz pesek ya, untuk apa mancung-mancung? Itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Baca, buka, scroll Instagram, Masya Allah, alhamdulillah sudah landing di Amsterdam. Kata Ustadz Salim Afillah, saya masih lagi di pedalaman Sumatera, dipukul ombak, dihempas gelombang. Sebetulnya hidup ini nggak susah. Yang susah itu adalah komentar orang. Memang kalau ustadz yang baik itu rezekinya juga baik ya. Terus menurut kau aku ini nggak baik? Memang kalau ustadz nggak neko-neko, nggak macam-macam, itu urusannya dimudahkan Allah. Jadi kau anggap aku ini ustadz setan. Tapi ketika ada yang nanya, ustadz kan temannya Ustadz Salim. Iya, Ustadz Salim udah masuk Eropa, Ustadz kok enggak? Kalau dia bisa, ngapain aku? Tapi untuk mengungkapkan kalimat, kalau dia bisa, ngapain aku? Sakitnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat mereka sebagai saudara. Satu siji udara wetenge apa iki? Udara perut satu udara seperut. Maka ketika saya katakan sur saklawase, engkau adalah saudaraku Ustadz, engkau adalah saudaraku Habib, engkau adalah saudaraku ayah men. Tapi kan Ustadz perutnya nggak satu. Mereka dilahirkan dari perut orang Malang, yang satu dilahirkan dari perut orang Kulon Progo, yang satu dilahirkan dari perut orang Pontianak Kalimantan Barat. Ustadz kan dari perut orang Sumatera Riau sana. Memang perutnya beda. Tapi kalau diurut ke atas, kami semuanya berasal dari perut Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Mohon maaf, jangan terus. Oke. Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan. Biar saya tahu. Berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin.